Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Mahadwijo Satrio Hendra Putra dari SMA 82 Jakarta. Izinkan saya Dewan Juri yang terhormat pada hari ini untuk memaparkan argumen mengapa saya setuju terkait dengan mosi pro, yakni Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagai berikut. Baik, sebelum saya memulai ke argumen saya, izinkan saya untuk memaparkan definisi dari pelanggaran berat itu sendiri. Pelanggaran berat dalam konteks pendidikan merupakan suatu pelanggaran yang merujuk pada tindakan atau perilaku yang secara signifikan berdampak ataupun melanggar aturan dan berdampak secara negatif pada keselamatan siswa lainnya serta keamanan siswa lainnya. Hal ini bisa merujuk pada adanya perundungan, memakai narkoba, dan hal lain sebagainya. Baik, izinkan saya untuk memulai argumen saya. Yang pertama, pendidikan merupakan hak untuk semua. Sadarilah bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang harus dijamin bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang mereka dan tanpa memandang kesalahan mereka. Mengapa? Karena sebaliknya dengan melarang pengeluaran siswa yang telah melanggar suatu pelanggaran yang berat, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa itu mampu mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa memandang latar belakang dan kesalahan mereka. Bayangkan saja, jika kita mengeluarkannya, apakah ada jaminan bahwa mereka akan mendapatkan suatu perubahan ataupun akan berubah ke depannya? Tentu saja tidak. Hal ini malah akan menimbulkan suatu dampak masalah sosial yang lebih besar dan lebih parah. Misalnya saja, dengan dikeluarkannya siswa yang misalnya telah memakai narkoba dan lain sebagainya, bukankah mereka juga akan memiliki suatu probabilitas untuk membentuk suatu masalah baru atau bahkan menambah suatu masalah yang lebih besar? Mereka mereka akan jatuh ke dalam lubang kriminalitas dan hal lainnya. Lalu yang kedua, rehabilitasi dan pembinaan adalah salah satu mekanisme yang seharusnya dipraktikkan terkait dengan pelanggaran ini. Mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat, hal seperti perundungan dan narkoba, sama sekali tidak menyelesaikan masalah inti. Mengapa? Sadarilah bahwa setiap siswa yang berperilaku buruk seringkali memiliki masalah yang mendasar seperti yang perlu diatasi, seperti masalah keluarga, tekanan sosial, hingga gangguan mental. Hal ini menunjukkan bahwa dengan memberikan bimbingan dan rehabilitasi di lingkungan sekolah, kita dapat membantu siswa ini mengatasi masalah mereka dan kembali ke jalur yang benar. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendukung rehabilitasi dan pembinaan, bukan sekedar tempat untuk menghukum. Pendekatan rehabilitatif bisa didasarkan pada perilaku buruk yang seringkali merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam. Misalnya saja seorang siswa yang melakukan suatu perundungan dapat disebabkan karena kurangnya kasih sayang orang tua dan kurangnya rasa kasih sayang oleh saudaranya dan hal lainnya. Bukankah dengan menyediakan dukungan rehabilitatif seperti konseling psikologis dan intervensi perilaku, hal ini bukankah akan menyebabkan suatu dampak yang lebih positif ke depannya? Dan saya rasa dengan adanya mekanisme seperti ini, kita dapat mengatasi akar masalah dan tentunya rehabilitasi yang efektif memerlukan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan layanan sosial terdekat sehingga dapat membentuk suatu pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, pencegahan terhadap masalah sosial yang lebih besar. Hal ini berkaitan dengan apa yang saya bacakan di argumen pertama. Ketika siswa dikeluarkan, mereka seringkali tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan di luar sekolah atau bahkan bisa lebih parah. Sadarilah bahwa setiap siswa yang dikeluarkan lebih rentan jatuh dalam masalah sosial. Lagi-lagi masalah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mempertahankan mereka di sekolah dan memberikan dukungan yang tepat, kita dapat mencegah mereka jatuh ke dalam suatu jurang kriminalitas dan menambah masalah sosial yang lainnya. Siswa yang dikeluarkan seringkali kehilangan struktur dan dukungan yang disediakan oleh lingkungan sekolah. Misalnya saja, ketika ia dikeluarkan, maka ia tidak dapat berkomunikasi lagi secara intens dengan temannya, dan tanpa bimbingan dan pengawasan oleh guru dan orang tua misalnya di sekolah, mereka tidak akan lagi merasa diawasi dan mereka akan bertindak semaunya. Hal ini dapat mengarah pada siklus perilaku kriminal yang sulit dihentikan. Oleh karena itu, mempertahankan siswa dalam pendidikan dengan dukungan yang memadai tidak hanya dapat bermanfaat bagi individu tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi tingkat kriminalitas dan meningkatkan kualitas hidup jangka panjang jika kita lihat dari skop atau ranah yang lebih besar. Lalu, yang argumen saya terakhir adalah tanggung jawab institusi pendidikan. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk moral dan sosial, bukan hanya aspek akademis. Sadarilah bahwa dengan mengeluarkan siswa, sekolah gagal menjalankan langsung tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing semua siswa. Mengapa? Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengeluaran
siswa yang bermasalah, hal ini hanya akan menunjukkan bahwa sekolah telah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu lembaga yang mendidik serta pendidikan serta kompetisi akademik dan non akademik. Lalu tugas sekolah adalah mencari solusi yang lebih baik dibandingkan sekedar mengeluarkan siswa. Karena sekolah merupakan suatu institusi pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan serta generasi muda. Dengan mengeluarkan siswa yang bermasalah, mereka hanya akan terlantar pada akhirnya. Dan ini bukan hanya tentang kegagalan institusi pendidikan, tapi juga kegagalan dalam misi sosial mereka. Bayangkan saja, ketika mereka misalnya membutuhkan suatu pelarian dari masalah mereka, malah mereka dikeluarkan, akhirnya mereka kehilangan tujuan hidup mereka. Karena mereka dikeluarkan, mereka tidak akan lagi dapat mendapatkan suatu misalnya hak pendidikan mereka dan hak lainnya. Lalu kembali lagi saya tekankan, karena sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan harus mencakup aspek akademis dan pengembangan karakter. Institusi pendidikan harus menjadi tempat di mana siswa itu dapat mengatasi kesulitan dan dapat dibantu memperbaiki kesalahannya, bukan malah menghukumnya. Dalam jangka panjang, pendekatan individu yang lebih baik dengan siswa akan berdampak terhadap masyarakat yang lebih stabil dan lebih beradab, sehingga dapat dipastikan mereka tidak akan terjun langsung ke dalam siklus kriminalitas dan hal lainnya. Baiklah, sekolah harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani pelanggaran tanpa mau siswa ini. Biasanya mencakup peringatan, rencana tindakan perbaikan, dan penilaian berkelanjutan yang terkait dengan kemajuan siswa yang telah melakukan suatu pelanggaran berat. Ketika pelanggaran terjadi, sekolah seharusnya merespons dengan memberikan rencana tindakan perbaikan yang terperinci, bukan semata-mata yang menghukumnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan banyak hal. Yang pertama, mulai dari langkah-langkah yang rehabilitatif seperti kerja komunitas misalnya, ataupun penugasan yang edukatif. Sebagai penutup, Dewan Juri yang terhormat, marilah kita merenungkan suatu filosofi di balik pelarangan pengeluaran siswa yang telah melakukan suatu pelanggaran yang bermasalah. Mengapa? Karena pendidikan adalah hak dasar yang dijamin untuk semua, dan mengeluarkan siswa berarti kita telah menghalangi mereka dari hak tersebut. Penelitian telah disampaikan menunjukkan bahwa dengan memberikan bimbingan dan rehabilitasi, kita dapat membantu siswa mengatasi masalah yang lebih besar, atau bahkan kita mampu untuk menciptakan suatu struktur sosial yang lebih baik. Demikian dan terima kasih.